Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala kita diberikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Masyaallah muslimin hadirin wa hadirat, Bapak Ibu saudara jemaah sekalian Muhammad wa rahmatullah. Alhamdulillah, bersama-sama mari kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam majlis yang mulia, majlis Talabul Ilmi, majlis di mana kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada segala keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hingga yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita akan mengkaji tentang tema birrul walidain, sebuah tema pembahasan yang barangkali ringan, namun memiliki konsekuensi yang berat. Jadi pembahasan birrul walidain itu ringan, cuma pengamalannya yang berat. Ini benar-benar jadi birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, ya, ini adalah sebuah tema yang dimana barangkali tidak asing bagi kita sekalian. Makanya sengaja pada kesempatan malam ini kami ambilkan tema yang demikian, mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya untuk pribadi kami dan juga berhubungan kepada segala jemaah sekalian. Dan sebelumnya Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, alhamdulillah pada saat malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, yaitu dengan turunnya hujan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan yang turun ini senantiasa mendatangkan manfaat, senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Tapi biasanya yang hujan-hujan ini kok jatuh ada baru kedua. Tapi luar biasa, Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam kondisi sedemikian juga, dalam kondisi hujan, dalam kondisi dingin, tetap ya meluangkan waktu, tetap menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Ini satu hal yang luar biasa.
yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi jalan-jalan untuk menggapai ridha Allah itu begitu banyak, begitu luas. Tapi yang tidak boleh kita lewatkan jalan untuk menggapai ridha Allah itu lewat jalan birrul walidain, lewat jalan berbakti kepada segala orang tua. Dan di dalam Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam beberapa ayat menggandengkan perintah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Allah gandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, perintah tauhid adalah perintah yang agung, sekaligus juga perintah birrul walidain yang Allah gandengkan setelah perintah tauhid. Ini juga sebuah perintah yang agung yang manakala kita mengamalkannya akan mendapatkan nilai pahala yang sangat luar biasa. Setidaknya satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra, ayatnya ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Ya, di sini Allah katakan wa qala rabbuka, dan telah menetapkan siapa Rabbmu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alla ta'budu, yaitu agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah illa iya, kecuali hanya kepadanya saja. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan juga Allah menetapkan, memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di surah Al-Isra ayat 23 ini Allah menjalankan perintah mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada orang tua. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain ada di surat An-Nisa ayat ke-36. Ini juga sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Lebih jelas lagi di ayat ke-36 surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa'budullah, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini jelas perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah berkaitan dengan kalimat wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua, terhadap ibu dan bapak ihsana, hendaklah kamu berbuat baik. Dalam artian yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahimahullah, setidaknya dari dua ayat ini kita sudah punya gambaran tentang agungnya perintah untuk berbakti kepada orang tua yang Allah gandengkan dengan perintah yang agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebagaimana kita tahu bahwasanya inti dakwahnya para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus adalah yaitu untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah. Perintah yang agung mentauhidkan Allah, Allah gandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan birrul walidain juga adalah merupakan sebuah perintah yang agung. Bahkan Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahullah, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8, juga dalam surat Luqman ayat ke-14, ya, dan juga ayat ke-15, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya,
Dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan bahwa wasailal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, dulu juga dalam surat Luqman ayat yang ke-14 sampai 15 maknanya ya redaksinya kurang lebih sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan telah kami wasiatkan kepada manusia. Artinya Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Masalahnya kalau orang tuanya ini adalah orang tua yang tidak beriman. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu betul-betul ya mengajakmu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak tahu, memiliki ilmu tentangnya, pada bagaimana maka janganlah tahu mengikuti keduanya. Tapi sekali lagi ya, berbakti kepada orang tua wajib meskipun orang tuanya beda dalam akidah, beda keyakinan, beda agama sekalipun, tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua meskipun ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Kalau urusannya sudah urusan akidah, sudah urusan ibadah, lakum dinurum waliyadin. Tapi kalau urusannya muamalah ya, maka setiap anak tetap bagaimanapun juga harus ya selalu berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tuanya beda. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang luar biasanya perkara berbakti kepada orang tua. Berlaku baik orang tuanya itu adalah sama-sama muslim atau barangkali ada sebuah keluarga yang ketika anaknya muslim pada ternyata orang tuanya adalah non muslim, ya, tetap seorang anak ya punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian hadirin warahmatullahi Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimahumullah. Kalau di dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ya wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana sih bentuk ya minimal daripada baktinya seorang anak kepada orang tua. Allah menyatakan jika kamu mendapati ya salah seorang dari keduanya yang berdua dengan kaki bahwa akan dua audilahuma. Kalau mendapati salah seorang keduanya atau dua-duanya dalam keadaan sudah sepuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin. Perintahnya tidak boleh mengucapkan kalimat apa itu? Atau kalau dalam beberapa tafsiran disebutkan meskipun tidak terucap tapi kita kok rasanya apa itu? Lebih baik itu sudah termasuk bagian daripada hukum walidain, sudah termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Jadi ada batasan-batasan yang ini harus kita perhatikan. Maka aku lalu maaf wala tanharhuma, yang kedua Allah mengatakan jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya dengan ucapan yang itu baik. Berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu rahimahullah, ya, ini
diawali terlebih dahulu, yaitu dengan kita berusaha menjaga apa itu? Nah, ini waktu. Yang lainnya insya Allah kalau kisah kita ini sudah betul, sudah benar, ya. Jadi apa namanya dalam satu riwayat dari Nabi SAW disebutkan bahwasanya la yastaqima imanu, ya, hatta yastaqima qalbu. Tidak lurus imannya seseorang sampai lurus, ya, lisannya. Tidak lurus lisannya seseorang sampai lurus hatinya. Nah, maka ada penting bagi kita sekalian untuk memperhatikan urusan apa itu lisan. Di sini perintahnya satu, jangan mengucapkan kalimat iya, ya, menunjukkan ketidaksukaan kita kepada orang tua, apalagi sampai kemudian membentak orang tua. Perintahnya adalah yaitu berkata dengan perkataan yang mulia, perkataan yang hormat, lembut. Nah, hadir warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sekalian warahmatullah. Sebelum kita lebih lanjut nanti membahas tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, yang dimana berbakti kepada orang tua tidak terbatas hanya ketika orang tua masih ada, tidak terbatas hanya ketika orang tua masih hidup, tapi sampai kapanpun juga kita bisa berbakti kepada orang tua meskipun orang tua sudah tiada, meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Tetap ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Nanti di belakang akan kita sampaikan bagaimana caranya. Namun sebelumnya kita sampaikan dulu fadilah ataupun juga keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana pahala-pahala yang besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mampu untuk berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua, baik dalam keadaan masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahimahullah, yang pertama, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, ya, fadilahnya adalah yang pertama merupakan amal yang paling utama. Jadi merupakan amal yang paling utama. Hal ini didasari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyul amali afdal. Nah, ini Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling utama? Karena maka beliau bersabda, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling utama yang pertama beliau sebut adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Dari mana kita tahu, karena sholat ini adalah amal yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kalau sholatnya beres, insya Allah amal yang lain juga akan beres juga. Tapi kalau sholatnya belum beres, nah ini masalah. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan ketika ditanya amal apa yang paling utama, pertama beliau menjawab sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, orang itu kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Orang birrul walidain. Yang kedua beliau menjawab, amal yang paling utama adalah yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian untuk ketiga kali beliau kembali bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah,
Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Bayangkan Pak, jihad ya, yang nilai pahalanya besarnya sangat luar biasa. Yang terkait keutamaan orang yang mati di jalan Allah pada saat jihad itu masuk kategori golongan syuhada. Syuhada itu Bapak Ibu yang rahimahullah, itu pada saat pertama kali darahnya menetes ya, dalam kondisi ya, sakaratul mautnya itu Allah perlihatkan tempatnya di surga. Di antaranya Allah perlihatkan tempatnya di surga. Selamat dari azab kubur, selamat dari kegoncangan pada hari yang besar yaitu hari kiamat. Itu di antara bentuk-bentuk ya, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain disebut oleh Rasulullah nilainya posisinya masih berada di atas daripada berjihad di jalan Allah. Berarti ini menunjukkan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya dulu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, ada sahabat Nabi SAW yang pengen ikut jihad bersama dengan Nabi, ingin membela kemerdekaan Islam dan kaum muslimin, pengen ikut senjata, ya, pengen ikut angkat senjata untuk ya menghalau serangan-serangan orang-orang ya kafir yang akan ya menghancurkan Islam dan juga kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu punya orang tua? Punya oleh Rasulullah ya. Maka kemudian orang tadi disuruh pulang, suruh kemudian mengopeni orang tuanya, dan itu juga termasuk bagian daripada apa? Jihad di jalan Allah SWT. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang birrul walidain, keutamaannya adalah sebagai amal yang paling utama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang rahimahullah, di antara fadilah atau keutamaan birrul walidain adalah yaitu ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebutkan an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabb fi ridho walid wa sukhtu Rabbi fi sukhti walid. Dalam hadis yang lain, ridho Rabb fi ridho walid wa sukhtu Rabb fi sukhti walid. Jadi ridhonya Allah itu berada pada sejauh mana ridhonya orang tua. Begitu juga dengan kemurkaannya Allah, ya, itu juga bergantung kepada sejauh mana kemurkaan orang tua. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang rahimahullah. Cuma seringkali Bapak Ibu yang rahimahullah, dalam hal ini saya mengingatkan, ini khususnya untuk pribadi dan juga kepada segala jemaah sekalian. Kalimatnya tadi apa? Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya siapa? Orang tua. Nah, sekarang kalau kita jadi orang tua, betul Pak? Berarti ridhonya anak-anak kita bergantung kepada ridhonya siapa Pak? Bergantung kepada kita sendiri kan? Nah, maka di sini kita nasihatkan, kalau saat ini kita menjadi anak, bagaimana kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua. Tapi kalau saat ini kita sebagai orang tua, bagaimana kita ini sebagai orang tua, ya, untuk banyak-banyak memberikan ridho kepada siapa Bapak Ibu? Karena sungguh
hari ini orang tua yang terkadang pribadi pengen anaknya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya orang tua. Ya. Ketika anaknya itu sesuai kalian apa keinginannya orang tua, kemudian orang tuanya bagaimana Bapak Ibu? Kecewa. Gimana Bapak Ibu? Kecewa ini lawan daripada yang juga Bapak Ibu. Ya. Berarti kan kalau orang tuanya kok gak bisa ridho dengan anaknya, maknanya apa? Berarti kemurkaan Allah ada pada kemurkaannya siapa? Orang tua. Maka sering-sering ya kita berusaha untuk ya, bagaimana memberikan ridho kita kepada karena nanti Bapak Ibu dan Allah tidak ada ya pahala ya, ini termasuk yang berarti ya, tidak ada pahala yang Allah segerakan dunia kebaikannya kecuali pahalanya berbakti kepada siapa? Orang tua. Itu juga sebaliknya tidak ada ya dosa yang Allah segerakan ya balasannya itu di dunia kecuali balasan bagi anak yang durhaka kepada siapa? Orang tua. Termasuk dalam hal ini ketika anak tidak mendapatkan ridho orang tua, ya, anak akan mendapatkan kesulitan, kesusahan di dalam kehidupan. Maka kita sebagai orang tua kalau pengen anak kita Allah muliakan, pengen anak kita Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, pengen anak-anak kita Allah berikan kesuksesan, maka sering-sering dari kita sebagai orang tua untuk memberikan ridho kepada siapa Bapak Ibu? Anak-anaknya. Saya punya guru, punya ustaz, beliau ya, itu putranya ada 11. Itu kalau di Solo beliau awal daripada Arafahud, namanya Ustaz Abdul Rahim Al-Adnani. Ini dibilang juga sebagai Ustaz akhir zaman karena dia punya karya-karya terkait dengan akhir zaman. Itu kebetulan di Alhamdulillah masih satu kampung ya dengan saya di Jakarta. Jadi satu masjid, satu jamaah, satu kampung. Nah, beliau cerita kalau beliau dulunya itu pondok asih kali. Artinya pokoknya anak saya itu pokoknya semua harus modalkan dulu. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan beliau ada anak-anak beliau yang sulit untuk beradaptasi di pondok. Sebagiannya bisa, sebagiannya ada yang tidak bisa beradaptasi di mana? Di pondok. Nah ini pelajaran dari Rasulullah. Beliau akhirnya mengambil sikap merubah mindsetnya selama ini. Karena boleh jadi ada anak-anak yang kebaikannya itu bukan di mana? Pondok pesantren. Asalkan anak itu tetap bisa kita bimbing, kita bina, tidak masalah. Tapi ada orang tua manusia yang kemudian memaksakan keinginannya pokoknya anak saya harus pondok. Begitu anaknya tidak sesuai dengan apa itu keinginan orang tuanya apa itu? Ya saya yakin orang tua tentu punya niat yang baik dan sebagainya. Tapi sekali lagi memang ada anak-anak yang kebaikannya barangkali bukan lewat pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu Rahimahullah, beliau katakan bahwasanya apa? Bahwasanya ternyata ya, kita ini sebagai orang tua dan kaitannya dengan ridho Allah, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Orang tua itu harus bisa menempatkan hatinya, jiwanya untuk selalu memberikan keridhaan kepada anak. Apa
apapun yang menjadi ya pilihan anak, apapun yang kemudian ya kita dapatkan dari anak-anak kita yang barangkali tidak sesuai ya, dengan keinginan siapa itu orang tua ya, itu ya orang tua harus bisa banyak-banyak memberikan ridhonya kepada siapa? Anak. Nah, kita memandang anak ini ya sebagai anak kita, sebagai buah hati kita yang kita ingin ya Allah memberikan keberkahan di dalam hidup. Nah, keberkahan itu ada pada saat kita memberikan ridho kepada siapa? Anak kita. Justru keberkahan itu tidak akan didapatkan oleh anak, kesuksesan tidak akan mengikuti anak ketika anak kita sebagai orang tuanya tidak kemudian secara legowo memberikan ridho kita kepada siapa? Anak. Dan alhamdulillah dari ini dalam Allah sudah ada beberapa kasus anak-anak yang hari ini pesantren bunuh diri Pak. Jadi ini saya bukan yang ngomong takut ini Pak. Tetap pilihan utama hari ini untuk mendidik anak itu kalau bukan di pesantren itu nampaknya sangat sulit. Berat perjuangannya untuk mendidik anak ketika berada di luar pesantren. Yang paling mudah ya pesantren. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian sebagaimana beberapa kasus yang hari ini terjadi, anak mengalami gangguan mental, ya nggak mau mondok tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk mondok, sampai kemudian ada yang bunuh diri. Jadi ini ya bagi kita sekalian menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah perhatian. Apa itu? Yaitu bagaimana orang tua sekali lagi agar senantiasa membuka hati, ya memandang anak untuk selalu memberikan ridho kepada siapa? Anak. Teman-teman yang aku, ini urusan dulu. Urusan apa itu? Iya. Ada yang sebenarnya jodoh anaknya itu mudah, tapi gandeng yang semua ibu ingkang akhirnya katanya pada si jodoh anaknya atau yang semua yang saya dapati ketika ya diberikan amanah tolong anak saya usianya sudah sekian, minta tolong dicarikan jodoh. Banyak sebenarnya dan sebenarnya mudah. Anaknya ya anak yang memberikan syarat, tapi orang tuanya yang memberikan itu syarat. Nanti dan si pengen nikah itu anaknya bapaknya sekali lagi ya bagaimana orang tua itu harus bisa bersikap bijak dalam hal ini, itu selalu memberikan ridho kepada siapa? Anak. Ya, bismillah apa yang sudah menjadi pilihan anak, barangkali itu yang terbaik, orang tua tinggal memberikan ridho. Insya Allah itulah jalan keberkahan yang akan Allah limpahkan untuk anak. Nah sekali lagi ini penting bagi kita sekalian, tidak hanya kita sebagai anak mencari ridho orang tua, tapi kita sebagai orang tua pun bagaimana untuk memberikan ridho kita kepada anak, karena urusan berkahnya, suksesnya, kemuliaan yang akan didapatkan oleh anak-anak kita sekalian. Kemudian dalam penjelasan yang berikutnya tentang keutamaan ya fadilah daripada kedua orang disebutkan di sini, yaitu berbakti kepada orang tua akan menghilangkan kesusahan yang kita alami. Ini dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis kedua, hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Hadisnya tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang kemudian ketika batu menutup gua, mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Singkatnya salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak bisa keluar dari sini kecuali memohon kepada Allah
berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi doa dengan tawasul bil amal as-sholih. Doa dengan menggunakan tawasul, ya, dengan wasilah perantara dari amal soleh yang telah dilakukan. Okay. Salah satu dari 3 orang itu, ya, di sini dia berdoa, ya, dengan menyebutkan amal solehnya apa? Bahwasanya dia memiliki orang tua yang setiap hari dia itu, ya, pada waktu sore hari atau malam hari selalu memberi susu kepada siapa? Orang tua. Namun suatu ketika dia pulang terlambat, ternyata didapati orang tuanya sudah tidur. Kemudian dia tidak memberikan susu kepada anak dan istrinya sebelum memberikan susu itu kepada orang tua. Itu orang tua sampai namun diberikan susu kepada orang tua terlebih dahulu, baru kepada anak dan istrinya. Dia berdoa, ya Allah, kalau ini merupakan amal soleh yang ikhlas karena Engkau dan Engkau terima, ya, bukakanlah bagi ini, ya Allah. Ini apa? Ternyata kemudian baginya bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan terlalu di masalah Allah, kalau berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan. Berbakti kepada orang tua akan menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Nah, syaratnya jadi betul-betul berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Dua walidain di antara utamanya adalah diluaskan rezeki dan dipanjangkan usianya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud dari sahabat Anas. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yusara bi rizqihi wa yus'ala fi adarihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Saat ini kan hadis terkait dengan silaturahim. Coba perhatikan Bapak Ibu teman-teman Allah. Arti silaturahim apa maksud? Silaturahim atau silaturahim? Ya. Silat artinya menyambung. Rahim artinya apa? Kasih sayang. Ya. Sebenarnya kalimat rahim, ya, itu juga bermakna rahim. Rahim atau rahim? Ya, alam rahim yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Ya, yang dimana para ulama menyebutkan menyambung kasih sayang itu yang paling utama adalah menyambung kasih sayang kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang kemudian biasa silaturahmi ke sana kemari, tapi kalau saya orang tuanya sendiri, ya, kok jarang untuk dibawa tengok dan lain sebagainya. Justru yang paling utama adalah menyambung silaturahmi dengan orang tua. Nah, inilah yang manfaat yang akan didapatkan kalau mampu melakukan itu, ya, akan diluaskan rezekinya sekaligus dipanjangkan usianya. Hari ini Bapak Ibu dan Masyarakat, ya, banyak orang tua yang rindu, ya, dengan kepulangan siapa Bu? Anaknya. Kemudian orang ketika pulang pun merantau di rumah, nggak ada Bu? Ada. Kalau anaknya merantau kemudian anaknya pulang, kira-kira pasangan cukup berapa itu sebagai orang tua? Betul, pasti akan merasa apa? Senang, bahagia. Nah inilah, ya, kebahagiaan kita yang akan menjadi jalan bagi kita sekarang untuk diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu teman-teman Allah, dulu ada
mengingatkan kepada murid-muridnya, ya, tahukah kalian kapan waktunya, kapan saatnya Allah tersenyum? Ya. Nah, kemudian murid-muridnya mengatakan kami tidak tahu. Ya. Maka kemudian guru saya mengatakan, pada saat engkau membuat orang tua tersenyum, disitulah Allah tersenyum kepada yang hanya Allah ridho kepada. Jadi senyuman orang tua ini adalah bagian daripada ridhonya siapa? Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu teman-teman akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bahwasanya ketika orang berbakti kepada para kedua orang tua, ini menjadi jalan untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah amal yang istimewa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan masyarakat Allah, kita bahas bagaimana bentuk, ya. Sebelum kita bahas bentuk bakti kepada orang tua, kita bahas dulu bentuk durhaka kepada orang tua, supaya ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Ya. Yang pertama, bentuk durhaka kepada orang tua yaitu, ya, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik itu melalui perkataan maupun juga perbuatan. Dan menimbulkan gangguan kepada orang tua, baik itu berupa perkataan maupun dalam perbuatan. Yang dimana hal ini membuat orang tua itu sedih atau mungkin sakit hati. Yang ini bisa membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ya. Maka seorang anak sebisa mungkin, ya, kalau jauh dari orang tua, ketika ditanya kabarnya bagaimana, ya, jangan sampai menyampaikan kabar yang kira-kira kok malah membuat orang tua malah kepikiran, membuat orang tua kok kemudian malah jadi jatuh sakit. Ya. Sesulit apapun keadaan seorang anak, tetap harus menampakkan ya, kebahagiaan dalam di hadapan orang tua. Dan anak-anak yang tidak bisa melakukan hal itu justru, ya, menurut hari-harinya selalu dalam pergaulan yang seru, hari-harinya selalu membuat orang tua itu kepikiran dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bagian daripada bentuk durhaka kepada siapa? Bapak Ibu, orang tua. Maka tetap aku dengan orang tua. Kemudian yang kedua, bentuk durhaka kepada kedua orang tua berkata ya, atau tidak memenuhi panggilan orang tua. Tidak memenuhi panggilan siapa? Orang tua. Nah, ini Bapak Ibu yang orang tua, ya. Dulu ada kisah, ya, bagaimana kisahnya juga sendiri seorang ahli ibadah yang ketika dia dipanggil sama orang tuanya, bukannya dia menjawab panggilan orang tuanya meskipun dalam keadaan sholat, tapi dia malah tetap melaksanakan sholatnya sampai sumpahnya orang tuanya itu kemudian terbukti. Ya, janganlah kau mati kecuali sampai menemui wanita yang tidak baik. Ya, nah, ini sekaligus juga pelajaran ini Bapak Ibu sekalian. Lisannya orang tua itu sangat nolok. Iya, apalagi lisannya seorang ibu. Dan betul, ya, ternyata juga tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misalnya, ya, wanita yang nakal, ya, yang dimana padahal, ya, dia tidak berzina dengan wanita tersebut, ya, tapi wanita tadi mengaku kalau yang menghamili adalah siapa? Juga yang ahli ibadah, ya. Sampai kemudian ketika sudah dihadapkan ke tengah masyarakat, ya, nah, kemudian sebagaimana kita tahu kisahnya, ya, apa namanya, ketika ditunggu sampai anaknya melahirkan, kemudian ketika anaknya melahirkan ternyata bayinya itu memberikan pembelaan kepada siapa?
juga sebagaimana kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada 3 bayi yang bisa apa itu berbicara. Satu bayi Isa putra Maryam, kedua bayi dalam kisah Judas ini, kemudian yang ketiga bayi dalam kisahnya Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, orang yang beriman di zamannya Nabi Isa, yang dimana mereka ya itu disiksa, bahkan dikumpulkan, dibuat air, kemudian ditaruh kayu bakar, ya di tengah kobaran api, orang-orang yang beriman dicemplungkan ke dalam api. Ya. Nah, di situ ada seorang ibu yang menggendong bayinya, ya ibu itu ragu-ragu untuk masuk ke dalam api, ya karena khawatir dengan apa? Bayinya, tapi justru bayinya yang menemukan. Isbiri ya umi, ra'in tapi ala. Bayinya mengatakan kepada ibunya, meneguhkan hati ibunya, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jadi bisa berbicara. Nah, kemudian akhirnya ibu tadi bersama dengan bayinya masuk dalam kobaran api. Nah, Bapak Ibu yang masuk rahimahullah kembali pada kisah Judas, ya, ini menunjukkan tentang meskipun kita dalam keadaan sholat sekalipun, kalau orang tua manggil hendaknya adalah batalkan sholat, kemudian adalah memenuhi panggilan orang tua. Kemudian membentak atau menghargai orang tua, ini jelasnya. Yang keempat, kafir, ya, atau mikir, ya, dan tidak mau mengurus orang tua, ya, bahkan lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang tua. Ya, ini juga termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian bermuka asam, ya, serta merendahkan orang tua. Nah, ini tidak boleh bermuka asam atau merendahkan orang tua. Yang boleh jadi orang tua kita itu yang tidak berpendidikan, orang tua kita itu tidak memahami perkara agama, sebab karena beliau sibuk di dalam ya membesarkan kita, sibuk di dalam ya mengurus kita dan sebagainya. Maka tidak sepatutnya bagi seorang anak untuk kemudian ya senantiasa merendahkan orang tua. Termasuk juga menyebut kejelekan orang tua dan mencemarkan nama baiknya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Kemudian bagi para suami lebih mentaati istri dibandingkan dengan orang tua. Nah ini ada sampai ada tidak hanya di dunia sinetron tapi di dunia nyata, pilih orang tuamu atau pilih istrimu, pilih pilih ibumu atau pilih istrimu, apa yang lebih tua? Ya, bukan pilih istri ya. Jelas bahwasanya ya bagi seorang anak laki-laki ibunya adalah lebih utama dibandingkan dengan istri. Kalau sampai terjadi demikian, ya. Tapi sekali lagi ya seorang istri ya kalau dia paham betul, jadi kalau saya sering memberikan sebuah gambaran kepada istri, ya, jadi istri yang ya, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, ya, ini sebenarnya di bawah itu dia sedang membantu dirinya sendiri. Jadi istri kok bantu suaminya untuk apa? Tapi kepada siapa? Orang tua. Itu kalau istri saya sendiri sering ya. Kalau ada apa-apa itu, misalkan saya bawa apa dari luar, bawa jajan dan sebagainya, ya, itu sering mengingatkan kasih ibu dulu, baru kemudian kasih anak. Ya. Kenapa demikian? Karena sadar waktu. Sebenarnya dia tidak sedang
ya membantu orang lain sedang membantu dirinya sendiri. Karena hal itu yang akan membuat anaknya nanti, anaknya nanti akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya sendiri. Seorang istri yang hari ini menjadi seorang ibu, ya, ketika membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anaknya nanti akan berlaku demikian kepada dia sebagai seorang ibu. Jadi jangan kemudian egois bagi seorang istri. Kenapa kita punya anak yang dimana kita pun juga pengen kalau besok anak-anak kita melakukan hal yang sama, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian ya, termasuk juga malu untuk mengakui orang tua. Ya. Nah, ini dulu. Jadi ini ada orang-orang yang ya, kadang sama orang tuanya sendiri juga berbeda malu. Padahal anak yang hebat adalah anak yang dimana ketika dia bisa mencapai kesuksesan, ya, dia tidak akan pernah malu untuk mengakui orang tuanya dan justru malah bangga terhadap orang tuanya. Seperti apapun kondisi orang tuanya, sebab tidak ada yang lebih berjasa ya dari seorang anak melainkan jasa daripada orang tua. Kebaikan sekecil apapun yang ada pada anak sejatinya itu adalah berkat jasanya siapa? Orang tua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang bersama kita masuk kepada bentuk bakti kepada orang tua. Kalau orang tua masih ada, bentuk baktinya Bapak Ibu? Ribet? Ya? Ya, memperhatikan orang tua, bergaul dengan cara yang baik, ketika berbicara dengan perkataan yang lembut, menyenangkan, tawadhu atau rendah hati, ya, senantiasa ya memberi yang terbaik untuk orang tua, ya. Begitu juga dengan ya mendoakan kebaikan untuk orang tua. Ini adalah cara-cara berbakti ketika orang tua masih ada. Intinya bagaimana kita banyak berbuat baik kepada orang tua. Kemudian apabila orang tua sudah meninggal, nah ini adalah bentuk baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, mintakan ampunan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, mensolatkan ya dan mengantarkan jenazahnya ke dalam kubur. Ini bentuk anak yang berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Kemudian ya selalu memintakan kepada siapapun ampunan untuk orang tuanya. Jadi memintakan ampunan kepada siapapun untuk kedua orang tuanya. Doakan di dulu orang tua saya diampuni dosa-dosanya kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika punya hutang, maka anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang berusaha untuk membayarkan ya menyelesaikan perkara hutangnya orang tua. Bahkan ya sebelum warisan itu dibagi, kewajiban yang paling utama malah Bapak Ibu membayarkan hutang-hutangnya orang tua. Dan di zaman Rasulullah SAW beliau pernah menahan untuk tidak mengumpulkan jenazah ketika didapatkan masih punya hutang. Ada zaman saat ini orang itu harus menunggu berapa lama juga kira-kira. Dan betul itu ya Rasulullah SAW ya sampai kemudian ada sahabat Nabi SAW yang menanggung siap untuk membayarkan hutang yang fulan tersebut. Baru kemudian Rasulullah ya berkenan untuk ya mengumpulkan mengantarkan jenazah sahabat tersebut. Kemudian melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kalau yang namanya wasiat asal bukan dalam rangka maksiat kepada Allah sesuai syariat,
wasiat sekecil apapun Bapak Ibu sekalian ini wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk apa Bapak Ibu? Dilaksanakan. Mungkin pernah orang tua pasang-pasang dengan kita, ya. Pernah orang tua mungkin menyampaikan meskipun tidak ditulis, tapi disampaikan secara apa? Lisan. Alhamdulillah itu bagian daripada wasiat yang harus apa? Dilaksanakan. Kemudian menyambung silaturahmi kepada ya kerabat atau kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua, ya, atau teman-teman daripada orang tua kita yang sudah apa? Ya, oh itu rencana bapak, wah itu rencana ibu. Nah, maka kita menyambung apa Bapak Ibu? Silaturahmi. Ini juga bagian daripada menyambung, daripada berbakti, cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah apa? Sudah tiada. Termasuk yang terakhir yaitu berinfak dan juga bersedekah di atas namakan siapa Bapak Ibu? Orang tua. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku baru saja meninggal dunia. Andai beliau mampu berbicara, saya yakin beliau itu pengen bersedekah. Ya, bagaimana sekiranya kalau aku bersedekah atas namanya? Apalah ajrun? Apakah beliau akan mendapatkan pahala? Qala. Jawaban Nabi iya. Beliau akan mendapatkan apa? Pahala dari sedekahnya anak yang di atas namakan siapa Bapak Ibu? Orang tua. Nah itu diantara bentuk bakti kepada orang tua. Barangkali itu Bapak Ibu dan masalah rahimahullah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah berlalu 1 jam daripada kajian kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, baik saat orang tua masih ada maupun saat orang tua sudah tiada. Allahumma amin. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu punya julukan majhulun fil ardh wa masyhurun fis sama. Terkenal di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat, ya, tapi tidak terkenal asing di kalangan penduduk bumi. Sampai Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar, kalau ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, nanti dia minta doa kepadanya. Bayangkan. Nah, ini tidak ada dan tidak bukan. Kenapa? Karena ini adalah sosok anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua, khususnya berbakti kepada ibu. Kenapa? Karena ibu disebut 3 kali ya oleh Rasulullah SAW, baru disebut siapa? Bapak. Allah. Barangkali itu berarti dengan Allah yang bisa kita kaji dan mudah-mudahan ada yang di sini bermanfaat. Ada pertanyaan untuk Pasal Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai infak atau sedekah untuk orang tua, itu ketika kita memberikannya itu cukup niat dalam hati, ini saya atasnamakan orang tua saya, atau harus diucapkan di akadnya itu Pak Ustaz. Ya, sekian. Bismillah, kaitannya bersedekah atas nama orang tua. Satu, kalau kaitannya dengan niat, memang niat itu cukup di dalam hati, kaitannya dengan niat. Tapi kalau berdasarkan dari hadits riwayat Muslim yang tadi saya bacakan, ya Rasulullah, inna ummi laulaka lama tasaddaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku baru saja meninggal dunia. Andai beliau mampu berbicara saat itu, pasti saya yakin beliau itu pengennya apa? Sedekah. Ya, bagaimana ya Rasulullah? Ya, atasaddaqu afalaha ajrun. Kalau aku bersedekah atas namanya, apakah dia akan mendapatkan apa? Pahala. Jadi jelas sahabat ini ya melafalkan, artinya mengakotkan sedekahnya itu atas nama siapa? Ibunya. Jadi sebaiknya ya meskipun salah dia di dalam hati, sebaiknya ketika kita berikan disampaikan ini amal jariah untuk almarhum atau
terakhir untuk Allah. Masih punya hutang? Bang. Oke. Betul. Baik, bismillah. Saya pernah mendapati hal itu, apa namanya ya, sampai jadi waktu itu bapak yang meninggal, kemudian putranya kalian ibunya datang ke rumah, ya. Nah, itu kasusnya seperti itu. Jadi punya hutang di bank, kemudian meninggal, akhirnya secara aturan sudah apa itu? Dianggap sah. Dianggap sah. Lunas. Dianggap lunas kan gitu. Tapi tetap ya kalau bayar bank pun juga nggak akan apa itu mau nerima kan begitu lah. Akhirnya beliau menyampaikan kami ya sudah datang ke beberapa apa namanya ustaz yang kami jadikan rujukan, ya sudah mendatangi beberapa orang, jawabannya sama. Dan dari saya pun jawaban juga sama sebenarnya. Apa itu? Yaitu ya tetap melunasi hutangnya itu dengan di atas namakan siapa tadi, orang tua yang sudah meninggal dunia, diberikan untuk proyek-proyek amal jariah, diniatkan untuk membayar hutang. Oke. Nah, misalkan di sana sedang bangun panti asuhan, di sana punya hutang 10 juta. Nah, 10 juta itu diserahkan ke panti, disampaikan kalau ini adalah hutangnya ya orang tua yang meninggal yang harus dibayarkan, seperti itu kami serahkan untuk pembangunan panti. Dengan seperti itu insya Allah bagian daripada cara lunasi hutang. Soalnya kalau kembali hutang kan benar turun, karena sudah aturannya demikian seperti itu, sehingga ya tetap dibayarkan cuma lewat proyek-proyek amal soleh. Demikian begitu jawaban rahimahullah. Moga kajian pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan 1 menit untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu kita Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakir hamdan حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك ونشهد اليك المصير. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات وإلى قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك زوجا صالحا وزوجة صالحة وأولادا صالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita berdoa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri atas segala maaf wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.